Shalom, selamat pagi anak-anak mistresnya yang ada di kelas 5. Hari ini di hari Rabu 21 Oktober 2020 kita akan belajar kembali. Nah, sesuai dengan roster kita akan belajar IPS, PPKN, dan IPA. Yuk, sama-sama udah siap semuanya belajar kan? Mari sama-sama kita belajar. Nah baik, kita akan memulai pelajaran kita yang pertama, yaitu pelajaran IPS. Dengan materi pelajaran kita hari ini adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial. Nah, materi pelajaran IPS kita ini dari subtema 2 dan subtema 3. Kalau dari subtema 2 kita akan mulai dari pembelajaran 3, dan nanti dari subtema 3-nya dari pembelajaran 3 juga. Yuk, mari sama-sama kita bahas dulu ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Iya, kira-kira ini gambar apa? Gambar kegiatan di mana? Iya, ini adalah gambar kegiatan yang di pasar ya. Kira-kira apa saja aktivitas yang ada di pasar? Atau kegiatannya apa saja yang ada di pasar? Coba anak-anak mis semuanya coba dipikirkan kira-kira apa aktivitasnya. Iya. Nah, contoh aktivitas di pasar itu adalah kegiatan yang dilakukan penjual dan pembeli ya. Di pasar itu pasti ada penjual dan pembeli. Nah, kira-kira apa aktivitas yang dilakukan penjual di pasar itu? Nah, yang dilakukan penjual di pasar adalah menawarkan barang, tawar-menawar harga, dan menjual barang. Sedangkan yang dilakukan pembeli di pasar adalah memilih barang, tawar-menawar harga, membeli barang, dan melakukan pembayaran. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Nah, berikut ini adalah bidang pembangunan sosial. Bidang-bidang apa saja kah itu? Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah bidang taraf hidup masyarakat, yaitu pelatihan tenaga kerja, penyuluhan, kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada bidang ketertiban dan keamanan, yaitu pelaksanaan siskamling, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga itu bidang kesehatan. Bidang kesehatan apa saja? Yaitu mendirikan posyandu, membersihkan lingkungan. Yang keempat ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan itu menerapkan program jam belajar masyarakat, mendirikan taman bacaan. Yang terakhir ada bidang kerohanian. Bidang kerohanian itu melaksanakan ibadah bersama dan peringatan hari besar agama. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa inilah yang menciptakan keberagaman adat istiadat. Nah, kira-kira apa itu adat istiadat? Iya, adat istiadat itu adalah kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Nah, sekarang mari kita perhatikan beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, ingat tadi adat istiadat itu sudah ada turun-temurun di masyarakat Indonesia. Yang pertama, mari kita lihat ada upacara ngaben. Upacara ngaben ini berasal dari Bali yang merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali ya. Upacara ngaben itu membakar jenazah yang ada di Bali ya. Yang kedua, lihat gambarnya. Gambarnya adalah ini acara lompat batu Fame Hembe yang ada di Nias. Nah, lompat batu ini merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki dalam suku Nias ya. Yang ketiga, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah adat istiadat ngobeng yang berasal dari Sumatera Selatan. Ini merupakan tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Nah, perhatikan gambarnya ya. Yang keempat, ini ada upacara sisingaan. Nah, upacara sisingaan ini berasal dari Jawa Barat. Nah, tradisi ini adalah mengarak anak sehari sebelum disunat. Nah, sebelum disunat diarak-arak dulu sehari ya. Nah, gambar yang kelima ini ada tedak siten. Tedak siten ini berasal dari Jawa. Upacara ini ngapain? Upacara ini pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Nah, dibuat upacaranya ya. Nah, perhatikan gambar yang keenam ini. Ini adalah upacara adat kebo-keboan yang berasal dari Banyuwangi. Nah, upacara adat ini adalah memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah.
Ya, adat istiadat tersebut merupakan gambaran keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat. Nah, anak-anak Miss, yang perlu anak-anak Miss tahu bahwa masyarakat itu berperan dalam pembangunan sosial budaya yang diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Nah, adat istiadat di Indonesia itu sangat beragam ya. Tahukah kamu bahwa adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya? Nah, di sini ada beberapa adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada adat istiadat Subak yang berasal dari Bali. Nah, ini adalah organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah serta secara tradisional ya. Yang kedua, Bersih Desa yang terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Ini adalah masyarakatnya bersyukur atas panen dengan cara memasak nasi dan lauk pauk dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga ada Repong Damar yang berasal dari Lampung. Nah, ini adalah sistem pengelolaan bekas ladang dengan pohon damar. Yang keempat adalah Pamali Mancing Ikan yang berasal dari Maluku Utara. Nah, ini adat istiadatnya masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Nah, di sini yang perlu anak-anak Miss ketahui bahwa beragamnya adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Ya, seperti adat istiadat tadi, seperti yang Miss bilang tadi, semuanya itu menyangkut untuk kebaikan bersama masyarakat di tempat tersebut ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Iya, banyak ya pakaian-pakaian adatnya. Ya, Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keragaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Nah, keragaman ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ya organisasi? Adakah di antara anak-anak Miss yang sudah mengetahui arti organisasi? Nah, organisasi merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Ya, tujuannya sama. Untuk sebuah organisasi itu memiliki tujuan yang sama ya. Nah, contoh sebuah organisasi atau salah satu organisasi di Indonesia adalah organisasi petani. Coba perhatikan gambarnya berikut ini. Iya. Oke. Nah, lihat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia ini sangat banyak seperti yang Miss bilang tadi. Nah, lihat sekarang keberagaman budaya di Indonesia itu terdiri dari adat istiadatnya yang beragam, rumah adat, kesenian daerah, sukunya, bahasanya juga ya, sangat beragam. Nah, keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman bukan menjadi alasan untuk terpecah belah. Persatuan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sosial. Oleh karena itulah sudah seharusnya kita menjaga keberagaman hak, karena hal ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Paham ya? Indonesia itu sangat beragam, tetapi harus kita pelihara keberagaman tersebut. Nah, bagaimana sikap kita dalam menjaga keberagaman? Yang pertama, menyadari bahwa keberagaman adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Itu harus kita sadari dan kita harus membiasakannya. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat, menjadikan keberagaman sebagai kebanggaan. Yang kelima, memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama. Ya, harus bisa memanfaatkan keberagaman untuk bekerja sama ya. Ya, sekian untuk pelajaran IPS kita hari ini. Kiranya penjelasan ini dapat membantu kamu dalam memahami belajar ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.